Bayangkan anak berusia sekitar 12 tahun berhenti sekolah bukan karena ia tidak mau belajar, tapi karena keluarganya terlilit utang dan tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup. Dan sekarang bekerja di pabrik pakaian dari pagi sampai malam, sering pulang sekitar jam 10, lalu masih terjaga sampai tengah malam karena tubuhnya terlalu lelah untuk langsung tidur. Dan keesokan harinya, semuanya dimulai lagi dari awal tanpa perubahan. Dulu ia punya kehidupan yang berbeda. Ia pernah pergi ke sekolah, punya teman, tertawa, dan punya mimpi sederhana seperti anak lainnya. Tapi sekarang, mimpi itu tidak lagi menjadi prioritas, karena di tempat seperti ini, bertahan hidup selalu lebih penting. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, kehidupan berjalan dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang kebanyakan orang bayangkan. Kota ini dipenuhi ribuan pabrik yang bekerja tanpa henti, memproduksi pakaian yang dikirim ke seluruh dunia setiap hari. Produk-produk ini terlihat biasa saja ketika sampai toko, bersih, rapi, dan seringkali dijual dengan harga yang terasa murah. Tapi yang tidak terlihat adalah bagaimana semua itu dibuat. Permintaan global terhadap pakaian terus meningkat setiap tahun, dan untuk memenuhi permintaan itu, produksi harus berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Perusahaan mencari cara untuk menekan biaya, dan pada akhirnya tekanan itu jatuh ke bawah, ke pabrik-pabrik kecil, ke pekerja, dan ke orang-orang yang paling tidak punya pilihan. Jutaan orang datang ke kota ini dari desa-desa dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi yang mereka temukan justru sebaliknya, lingkungan padat yang penuh sesak. Di beberapa kawasan, barak-barak berdiri berdempetan, terbuat dari bahan yang sederhana, dengan ruang yang sangat terbatas. Satu keluarga bisa tinggal dalam satu ruangan kecil tanpa ventilasi yang cukup, tanpa sanitasi yang layak, dan tanpa ruang pribadi. Dan dalam kondisi seperti ini, bertahan hidup menjadi satu-satunya fokus utama mereka. Di tengah tekanan seperti itu, akhirnya anak-anak mulai masuk ke dalam sistem. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka harus membantu keluarga mereka. Ketika penghasilan orang tua tidak cukup untuk makan, tidak cukup untuk membayar tempat tinggal, dan tidak cukup untuk melunasi utang, anak-anak menjadi bagian dari solusi itu. Di titik itu, sekolah menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus ditinggalkan mereka. Dan pekerjaan, seberat apapun itu, menjadi pilihan yang paling masuk akal. Di dalam pabrik, suasananya jauh dari kata nyaman, ruangan sempit, panas, dan penuh dengan suara mesin yang terus berjalan tanpa henti. Puluhan orang bekerja dalam satu ruangan, duduk di lantai atau di bangku kecil, melakukan pekerjaan yang sama, berulang kali selama berjam-jam, menjahit, memotong, dan merakit. Gerakan kecil yang terlihat sederhana, tapi ketika diulang ratusan kali dalam satu hari, menjadi sesuatu yang melelahkan. Tangan mulai kaku, mata terasa perih, dan tubuh perlahan kehilangan tenaga. Tapi pekerjaan itu tidak berhenti. Dan ini hanya satu bagian dari cerita. Di area lain, kondisi bahkan lebih ekstrim. Di pabrik pengolahan kulit, pekerja berdiri tanpa alas kaki di dalam cairan kimia yang berbahaya. Kulit mentah direndam selama berjam-jam, menggunakan campuran bahan kimia yang kuat, dan pekerja harus terus mengaduk, mengangkat, dan memindahkan bahan tersebut tanpa perlindungan yang memadai. Udara di tempat seperti ini sangat berat. Dalam beberapa menit saja, kepala mulai terasa pusing, napas menjadi lebih pendek, dan tubuh mulai terasa tidak nyaman. Tapi bagi mereka yang bekerja di sana, ini adalah rutinitas sehari-hari. Mereka menghirup udara seperti itu selama berjam-jam setiap hari, selama bertahun-tahun. Diperkirakan, limbah dari industri ini mencapai ribuan meter kubik setiap hari. Dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang layak. Air berubah warna, berbau, dan tidak lagi bisa digunakan dengan aman. Orang-orang yang tinggal di sekitar area ini mulai mengalami berbagai masalah kesehatan, dari penyakit kulit hingga gangguan pernapasan. Tapi bagi mereka, ini bukan sesuatu yang bisa dihindari. Ini adalah bagian dari kehidupan mereka, dan di tengah semua itu, anak-anak tetap bekerja di dalamnya. Ada anak-anak yang masih sangat kecil, bahkan sekitar 7 atau 8 tahun, duduk di sudut ruangan, mengerjakan bagian kecil dari sepatu yang nantinya akan dijual di negara lain. Sepatu itu akan terlihat bersih, rapi, dan berkualitas tinggi ketika sampai di toko. Mungkin bahkan diberi label handmade, tapi tidak ada yang tahu bahwa proses pembuatannya melibatkan anak-anak yang bekerja dalam kondisi seperti ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan, lem yang digunakan untuk merekatkan sepatu seringkali disalahgunakan di luar pabrik. Anak-anak jalanan menghirupnya sebagai zat adiktif untuk melupakan rasa lapar dan tekanan hidup.
Dalam beberapa kasus, anak-anak yang bekerja di pabrik juga terpapar hal yang sama, menciptakan hubungan masalah yang semakin sulit untuk diputus. Di dalam pabrik pakaian, situasinya tidak jauh berbeda. Puluhan anak bekerja dalam satu ruangan, duduk berdekatan, mengerjakan pakaian yang nantinya akan dijual ke pasar global. Setelah tragedi runtuhnya sebuah gedung pabrik besar yang menewaskan lebih dari 1.000 pekerja, dunia sebenarnya sempat melihat ini. Tapi setelah itu, banyak hal yang kembali seperti biasa. Produksi tetap jalan, permintaan tetap tinggi, dan anak-anak harus tetap bekerja. Karena selama sistem ini masih menguntungkan, perubahan besar tidak akan terjadi dengan mudah. Sekarang kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Anak-anak ini menjalani rutinitas yang hampir tidak pernah berubah. Bangun pagi, bekerja sepanjang hari, pulang dalam keadaan lelah, lalu tidur hanya beberapa jam sebelum mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Tidak ada waktu bermain bagi mereka, tidak ada waktu belajar, dan tidak ada ruang untuk benar-benar menjadi seorang anak-anak. Padahal banyak dari mereka pernah punya mimpi yang sederhana, menjadi dokter, guru, atau sekedar punya kehidupan lebih baik dari orang tua mereka. Tapi seiring waktu, mimpi itu mulai terasa semakin jauh, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak punya kesempatan. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan bekerja agar anggota keluarga lain masih bisa sekolah, mengorbankan masa depan mereka sendiri demi memberi kesempatan kepada orang lain. Ini bukan tentang pilihan yang sulit, tapi ini tentang tidak ada pilihan sama sekali. Dan semua ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem yang didorong oleh permintaan global terhadap pakaian murah dan tren yang terus berubah. Semakin cepat tren datang dan pergi, berarti juga semakin cepat produksi harus berjalan, dan semakin besar tekanan yang jatuh ke bawah. Semakin murah harga yang kita bayar, semakin besar kemungkinan bahwa ada seorang di sisi lain yang harus membayar dengan cara yang berbeda, bukan dengan uang, tapi dengan waktu, kesehatan, dan masa depan mereka. Sebenarnya di tengah-tengah semua itu, masih ada upaya untuk mengubah keadaan. Ada organisasi yang masuk ke komunitas ini, mencari anak-anak yang membutuhkan bantuan dan mencoba memberikan alternatif. Tempat yang lebih aman, akses pendidikan, dan kesempatan untuk memulai kembali. Di tempat-tempat seperti ini, anak-anak mulai mendapatkan kembali sesuatu yang sebelumnya hilang. Mereka mulai belajar lagi, mulai bermain, dan mulai tertawa. Hal-hal sederhana yang bagi sebagian orang terlihat biasa, tapi bagi mereka, sesuatu yang sangat berarti. Ketika mereka ditanya tentang kebahagiaan, jawabannya tidak rumit dan sederhana. Mereka kebanyakan menjawab bermain, menggambar bersama keluarga. Hal-hal sederhana yang seharusnya menjadi bagian dari masa kecil mereka sejak awal. Dan dari sini, satu hal menjadi sangat jelas. Masalahnya bukan pada anak-anak ini, bukan pada siapa mereka, tapi pada sistem yang membuat mereka tidak pernah punya pilihan sejak awal. Dan selama sistem ini tetap berjalan, cerita seperti ini akan terus ada, tersembunyi di balik pakaian yang kita pakai setiap hari. Tidak terlihat, tapi nyata. Dan mungkin setelah memahami semua ini, kita mulai melihat sesuatu yang sebelumnya kita anggap biasa dengan cara yang berbeda. Karena di balik setiap pakaian yang kita beli, ada cerita yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Cerita tentang seseorang yang harus mengorbankan masa kecilnya, hanya untuk memastikan dunia terus berjalan seperti biasa. Aneh memang, tapi inilah fakta anak kecil di India.